Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada modul interaktif Advanced Database pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data warehouse and decision support. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niko Alfian Safami, NRP 21031121001, dari kelas 2003 Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom Rupiah. Ya, pada pertemuan kali ini ada 6 pokok bahasan yang perlu kita diskusikan bareng. Yang pertama, mengenai hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, model data multidimensi. Yang keempat, online analytical processing atau yang biasa kita sebut dengan OLAP. Yang keempat, arsitektur data warehouse. 6, implementasi data warehouse. Dan yang terakhir, view and decision support. Pada pertemuan kali ini ada 5 pokok tujuan belajar yang perlu kita capai bareng-bareng, yang diharapkan dapat kita pahami. Jadi yang pertama, memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Yang kedua, dapat mendesain model data multidimensi. Yang ketiga, memahami online analytics processing atau yang biasa dikenal dengan OLAP. Yang keempat, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Yang kelima, memahami penggunaan view pada implementasi decision support. Sebelum kita lanjut ke dalam pokok bahasan, di sini ada pendahuluan terkait dengan data warehouse. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung history dan yang terkonsolidasi. Adapun beberapa definisi tentang warehouse. Jadi yang pertama, menurut W.H. Inmon, suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi objek. Sedangkan yang kedua, menurut Barry Devlin dari IBM Konsultan, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data unggul, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber data dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, mengenai model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisa dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan type, modal data multidimensi adalah himpunan dimensi. Misalkan untuk mengetahui penjualan dimensi adalah produk atau biasa diistilahkan dengan PID, lokasi log ID, waktu atau bisa dikenal dengan time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut dengan sistem OLAP. Alternatif lainnya dapat disimpan sebagai relasi yang disebut dengan sistem OLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Dan di situ ada dicontohkan ada 9 PID dan juga time ID-nya juga, dan juga log ID-nya yang sama, lokasi ID-nya sama, dan dengan diperoleh beberapa indeks dari tiap prosesnya. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai online analytical processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umumnya di dalamnya query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalkan cari total penjualan tiap provinsi, cari ranking produk teratas berdasarkan total penjualan,
Seperti itu untuk contoh dari proses query OLAP sendiri. Selanjutnya mengenai jenis-jenis dari query OLAP adalah yang pertama roll up, yang kedua drill down, dan yang ketiga pivoting. Roll up yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalkan, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Sedangkan yang terakhir, untuk jenis dari query OLAP, pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalkan jika dilakukan pivoting pada location and time, didapatkan cross tabulation. Jadi di sini ada contoh dari penerapan mulai dari cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL. Ada juga query baru yang dihasilkan dari cross tabulation tadi, dan ada slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Yang pertama, kita ada contoh query dari cross tabulation. Jadi ada sebuah tabel penjualan yang terletak pada location dari cell S dan location L, sehingga menjadi query baru seperti yang ada di samping kanan, dan di bawahnya ada slicing dan dicing dari kedua query di atas. Bisa dibedakan dari query yang sudah terbentuk menjadi query baru. Selanjutnya, arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Yang pertama, proses model. Yang kedua, grain. Yang ketiga, dimensi. Dan yang terakhir, ukuran. Proses model yaitu di mana tipe apa yang akan dimodelkan. Sedangkan grain, apa dasar data dan level atom data yang akan dibagikan. Untuk dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record table fakta. Sedangkan untuk ukuran sendiri, yaitu ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record table fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data, seperti penjualan, memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Ada dimensi table, ada juga tabel fakta. Dimensi table seperti item name, brand, type, atau time yang di dalamnya ada day, week, month, quarter, and year. Ada dalam dimensi tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut ini adalah struktur dari data warehouse. Jadi di situ ada client, ya pertama ada client, selanjutnya ada query dan analisis dan menuju ke data ke warehouse yang hubungannya bisa timbal balik, jadi bisa masuk dan bisa keluar. Setelah dari data warehouse, di situ ada integrator yang nanti akan mengekstrak dari hasil dari data warehouse sendiri. Dan setelah dari hasil ekstraksi sendiri nanti akan menghasilkan sebuah sumber data. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi misalnya customer, project, dan seterusnya. Keputusan bukan untuk operasi harian ataupun pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang heterogen. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyajian, struktur, dan sebagainya. Dari antara sumber data yang berbeda, misal tarif, hotel, dan lain sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Pokok bahasan selanjutnya mengenai view and decision support. Ya, nanti kita akan lebih gambarkan ke dua pertemuan selanjutnya pada bab 13 dan 14.
Lanjut saja, jelas pengenalan. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Juga ada query yang sudah ditujukan untuk menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Selanjutnya, query yang ada di bawah ini, yang ada di paling bawah, di situ ditujukan untuk menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian juga secara singkat. Query berikut adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan mengganti regional self dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Ya, seperti itu dari beberapa pokok bagian yang sudah kita ulas bersama. Jadi pada materi ke-12 ini ada ringkasan materinya, sebelum nanti kita berlanjut ke latihan soal. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensional memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis ataupun fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis query OLAP yaitu roll up, drill down, defaulting, slicing, and dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam rancangan data warehouse adalah proses model level atom data yang akan disajikan dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasikan secara periodis. Ya, masuk ke dalam latihan soal. Jadi ada beberapa latihan soal yang sudah terjawab juga. Ada kunci jawabannya. Jadi yang pertama, soal pertama, apakah yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support adalah sistem yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah fitur yang spesifik. Soal kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yang pertama, decision untuk memanage. Yang kedua, decision untuk peningkatan performansi. Desain untuk manage. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar kemampuan semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengaktifan. Untuk dari desain untuk peningkatan performansi sendiri penjelasannya yaitu banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Pertanyaan ketiga mengenai deskripsi dimensi. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Jawab, model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisa dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak atau dimensi perspektif pengukuran bisnis. Model data multidimensional adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Itu yang sangat jelas terletak dalam perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Pertanyaan yang nomor 4, pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Jawab, tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana C yang dihasilkan sangat unik. Karena K tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensional table yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Ya, seperti itu pembahasan pada bab ke-12 ini mengenai data warehouse dan decision support. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.